Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas ulasan jurnal mata kuliah studi kelayakan agribisnis yang diampu oleh Insinyur Farida MM. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok ini terlebih dahulu. Yang pertama ada Dina Ayu Rahma, Ervina Larasati, Amira Jasmine Ashifa, Naila Hadisa Ramadanti, Zahwa Fadila, dan Hanum Ratna Salsabila. Jurnal yang kami ulas berjudul Studi Kelayakan Usaha Kopra di Desa Sri Batara, Kecamatan Masalimu, Kabupaten Buton. Penulisnya yaitu Safiran Edi dengan jurnal Media Agribisnis volume 1, nomor 2, halaman 59-77. Latar belakangnya yaitu tanaman kelapa Cocos nucifera L memiliki peranan yang besar dalam perekonomian Indonesia. Salah satu desa penghasil kopra di Kecamatan Masalimu adalah Desa Sri Batara. Usaha kopra diperlukan analisis secara mendalam terhadap ketangguhan dalam lingkup produksi dan dalam menghadapi persaingan pasar serta tingkat kemampuannya pada kondisi yang dinamis atas nilai investasi yang ditanamkannya dalam menghasilkan keuntungan usaha atau memiliki manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkannya, sehingga usaha tersebut layak untuk dikembangkan. Masalah penelitiannya yaitu besar pendapatan yang diterima oleh petani dalam usaha kopra dan besar nilai kelayakan usaha kopra di Desa Sri Batara, Kecamatan Masalimu, Kabupaten Buton. Teori pendukungnya yang pertama, produksi kelapa. Kelapa dalam merupakan komoditas strategis yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor tanaman kelapa itu sendiri dan juga faktor lingkungannya. Yang kedua, pengolahan kopra. Pengolahan yang diawali dengan kegiatan pemetikan yang dilakukan secara alami, yaitu menunggu kelapa jatuh sendiri atau dengan memanjat pohon menggunakan galah. Proses pengangkutan dari lokasi pohon kelapa sampai ke unit pengolahan, pengupasan sabut, pembelahan buah kelapa, dan pengeringan menggunakan pengering panas buatan. Yang ketiga, ada tinjauan aspek sosial ekonomi kopra. Tanaman kelapa bagi Indonesia merupakan tanaman yang sangat penting, karena tanaman ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi salah satu komoditi usaha tani rakyat dan merupakan komoditi ekspor. Yang keempat, ada pasca panen. Kegiatan pasca panen dilakukan yaitu meliputi panen, pengumpulan, perontokan atau pemipilan atau pengupasan, pencucian, pensortiran, pengkelasan atau grading, pengangkutan, pengeringan atau drying, penggilingan, dan atau penepungan, pengemasan, dan penyimpanan menurut Deptan tahun 2009. Teori pendukung selanjutnya yang kelima, usaha tani pada umumnya dilaksanakan pada area yang sempit yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang keenam, ada biaya usaha tani. Menurut Sukartawi tahun 1995 dalam Valentina 2012 mengemukakan biaya usaha tani dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya tidak tetap atau variable cost. Yang ketujuh, penerimaan usaha tani. Penerimaan usaha tani merupakan penerimaan dari seluruh sumber usaha tani meliputi nilai jual hasil, penambahan jumlah inventaris, nilai produk yang dikonsumsi petani dan keluarganya. Yang ke-8 ada pendapat usaha tani. Menurut Soekarwati, tahun 1996 dalam Valentina 2012, pendapatan sebagai selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha tani. Dan yang terakhir, yang 9, ada analisis kelayakan usaha tani atau R/C rasio analisis. Kelayakan usaha tani dapat diukur dengan menggunakan analisis imbangan penerimaan dan biaya atau RC rasio analisis yang didasarkan pada perhitungan secara finansial. Rumus penerimaan dan biaya dapat dituliskan A sama dengan R/C. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pendapatan yang diterima oleh petani dari usaha kopra dan besaran nilai kelayakan usaha kopra di Desa Sri Batara, Kecamatan Masalimu, Kabupaten Buton. Kemudian, penelitian ini memiliki hipotesis. Yang pertama itu ada RC lebih besar daripada 1, usaha tani menguntungkan. Yang kedua, RC kurang dari 1, usaha tani rugi. Ketiga, RC sama dengan 1, usaha tani impas. Metode penelitian ini dilakukan di Desa Sri Batara, Kelurahan Kamaru, Kecamatan Masalimu, Kabupaten Buton yang dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2017. Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Kemudian hasil pembahasan.
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap 20 orang petani yang mengusahakan kopra. Identitas petani menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam mengelola usaha taninya. Faktor tersebut ada umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan pengalaman berusaha tani. Yang pertama ada umur. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebanyak 19 orang atau 95% responden berada dalam kategori usia produktif dan 1 orang atau 5% responden berada dalam kategori usia non-produktif. Yang kedua, pendidikan. Berdasarkan dari data yang diperoleh pada penelitian tingkat pendidikan, para petani masih relatif rendah. Salah satu penyebabnya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, jumlah tanggungan keluarga. Banyaknya anggota keluarga yang seluruh hidupnya ditanggung oleh petani sebagai kepala keluarga. Berdasarkan dari data yang diperoleh pada penelitian menunjukkan bahwa petani yang mempunyai jumlah tanggungan keluarga antara 1 sampai 4 jiwa sebanyak 35%. Sedangkan petani yang mempunyai jumlah tanggungan keluarga antara 5 sampai 8 jiwa sebanyak 65%. Yang keempat, pengalaman berusaha tani. Berdasarkan dari data penelitian menunjukkan bahwa petani kopra di Desa Sri Batara sebagian besar dapat dikategorikan cukup berpengalaman. Karena 12 dari 20 petani kopra berada pada kategori kurang 10 tahun dengan presentasi 60% dan 40% dikategorikan berpengalaman. Usaha tani. Yang pertama, luas lahan. Luas lahan tanaman kelapa diolah sebagai kopra yang digarap petani responden yaitu sekitar 0,5 sampai 1,75 hektar. Dengan luas lahan tersebut, jumlah pohon kelapa yang menghasilkan yaitu 100 sampai 140 pohon. Yang kedua, produksi. Jumlah produksi usaha tani kopra di Desa Sri Batara petani mampu menghasilkan produksi 800 sampai 2.800 kg kopra. Yang ketiga, biaya produksi. Total biaya rata-rata yang dikeluarkan petani responden selama 1 tahun adalah sebesar Rp3.665.463, yang diantaranya terdiri dari biaya pembersihan lahan, pemanjatan, pengupasan, transportasi antar desa, biaya penyusutan, dan pajak lahan. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu ada pada nilai produksi atau penerimaan. Rata-rata penerimaan usaha tani kopra di Desa Sri Batara, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton selama 1 tahun berkisar pada Rp17.240.000. Pada poin pendapatan, rata-rata pendapatan petani kopra diperoleh sebesar Rp13.518.209 per tahun dengan pendapatan petani per bulannya sebesar Rp1.126.517. Dan pada poin terakhir yaitu analisis kelayakan usaha. Menurut analisis RC rasio, usaha tani kopra di Desa Sri Batara, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton menghasilkan nilai pendapatan sebesar 4,69. Jika dilihat dari hasil analisis tersebut, maka nilai lebih dari 1, maka usaha tani kopra layak untuk diusaha dan dikembangkan. Kesimpulan dari hasil ulasan ini adalah usaha kopra diperlukan analisis secara mendalam terhadap ketangguhan dalam lingkup produksi dan dalam menghadapi persaingan pasar serta tingkat kemampuannya pada kondisi yang dinamis atas nilai investasi yang ditanamkannya sehingga usaha tersebut layak untuk dikembangkan. Rendahnya pengolahan produksi kopra di Desa Sri Batara tersebut dikarenakan cara-cara pengolahan kopra yang dilakukan masih bersifat tradisional dan banyaknya kelapa petani yang sudah berumur tua. Pendapatan yang diterima oleh petani di Desa Sri Batara, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, yaitu Rp13.518.209 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa belum bisa memenuhi kebutuhan kopra di Desa Sri Batara. Sedangkan hasil analisis kelayakan usaha mempunyai nilai kelayakan sebesar 4,67. Hasil ini memberikan gambaran bahwa setiap biaya yang dikeluarkan Rp1 akan memberikan penerimaan sebesar Rp4,67, sehingga dapat dikatakan usaha kopra di Desa Sri Batara yang dilakukan petani tersebut dapat menguntungkan dan layak dibudidayakan serta dikembangkan. Sekian ulasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kelompok kami masih terdapat kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.